Selamat datang di Arah Baru. Pada sesi ini kita akan membicarakan mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu mempunyai arti apabila manusia yang bersumber daya. Manusia yang bersumber daya itu artinya adalah dia mengetahui potensi dirinya, kemampuan dirinya, keahlian dirinya, bakat dari dirinya, yang itu bisa diaktualisasikan menjadi suatu yang berguna kepada manusia yang lain. Yang kedua, dengan kita mengetahui potensi diri atau bakat kita sendiri, maka kita akan mempunyai internal motivation, motivasi dari dalam untuk kita menemukan sebuah gagasan-gagasan, sebuah pemikiran-pemikiran yang mempunyai nilai guna bagi lingkungan. Yang ketiga, dengan kita mengetahui potensi diri, kita bisa mengkombinasikan antara internal motivation dan external motivation. Jadi kita external motivation itu misalnya kita mendapat tugas dari dosen, lalu kita mengerjakan, itu eksternal. Nah, kalau itu diimbangi dengan internal, di mana sebelumnya kita sudah menyiapkan untuk kita mempunyai kinerja yang baik, maka ketika external motivation dan internal motivation itu bergabung, maka akan menjadi sebuah kinerja, performance. Yang kedua, dengan kita mempunyai sebuah kemampuan itu, kita bisa mengukur berapa waktu yang diperlukan untuk kita menghasilkan suatu produk. Setiap kita melakukan evaluasi, produk-produk berikutnya harus bisa dengan kualitas yang sama, harus lebih cepat. Nah, di situ kita sebut sebagai kita punya surplus waktu. Sehingga kalau kita punya surplus waktu, kita bisa menggunakan untuk keperluan-keperluan lainnya yang produktif. Berikutnya adalah kita perlu surplus relasional. Jadi di dalam berelasi, berteman, ya, atasan, bawahan, kolega, sahabat, kalau bisa kita bersifat bagaimana kita membantu internal motivasi kita dan membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi kawan-kawan kita di lingkungan kita. Nah, itu. Jadi, setiap kita berinteraksi dengan manusia, internal motivasi kita itu kita berusaha memberi. Apa memberi informasi, apa memberi bantuan, atau memberikan perhatian. Nah, ini yang kita sebut surplus relasional. Nah, kalau kita bisa melakukan itu semua sesama antar manusia, maka terjadi proses sinergi. Karena semua ingin saling membantu, kan? Nah, saling bantu akhirnya timbullah proses yang kita sebut sebagai sebuah resultan, ya, dari keinginan membantu positif semua, akhirnya adalah produktivitas daripada kolektivitas. Nah, yang terakhir yang perlu kita kembangkan adalah kita perlu meningkatkan kemampuan surplus informasi. Artinya ketika kita memperoleh informasi apa saja, untuk kita mengetahui informasi itu berguna apa tidak buat kita, maka informasi-informasi harus kita bisa gabung menjadi sebuah knowledge. Sama halnya ketika kita bersekolah, kan. Ketika kita bisa memahami matematika, fisika, biologi, bahasa, dan sebagainya, maka setelah itu kita pahami bersama, maka kita lalu disebut mendapat ijazah. Disebut kita S1, S2, S3. Nah, ini yang kita sebut sebagai surplus informasi. Jadi artinya informasi-informasi yang kita peroleh itu kalau tidak bisa dijadikan knowledge untuk kita sendiri, maka yaitu informasi saja. Nah, ini bisa kita gunakan untuk di dalam era informasi ini kita menjadi pengamat informasi yang produktif. Nah, ketika kita berhasil melakukan proses sintesis beberapa informasi kita jadikan knowledge, maka kita upload lagi. Nah, nanti oleh pengamat yang lain itu dijadikan dikombinasi lagi menjadi knowledge, sehingga itu akan menjadi sebuah potensi yang berlipat ganda. Nah, inilah yang disebut sebagai manusia bersumber daya. Nah, manusia bersumber daya tadi, kalau kembali kepada itu tadi,
tinggal kita cek. Ketika kita belum mengetahui kita ini potensinya apa, bakat kita apa, kita punya keterampilan apa, maka kita belum manusia yang bersumber daya. Nah, tatkala kita sudah mengetahui saya bisa melukis, saya bisa olahraga, saya bisa lari maraton, saya bisa membuat puisi, saya bisa membuat prosa, nah, maka itu potensi diri. Saya bisa bongkar pasang mesin menjadi sebuah mesin menjadi berkinerja lebih baik, itu adalah keterampilan. Saya bisa mengajar orang-orang yang kesulitan bahasa, saya bisa mengajar. Orang yang kesulitan matematika, saya bisa mengajar. Orang yang kesulitan fisika, saya bisa mengajar. Nah, ini berarti kita mengetahui potensi. Ketika ada di dalam sebuah persoalan-persoalan profesional, kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya profesional, maka itulah potensi diri kita. Nah, inilah yang sejak dini perlu kita ketahui. Ketika anak-anak bersama orang tuanya, coba kita pelajari kira-kira bakat anak-anak itu bagaimana menyalurkannya, sehingga pada suatu saat dia mulai mengenali potensi dirinya. Nah, setelah dia mengetahui potensi dirinya, maka itu selanjutnya adalah bagaimana potensi itu dijadikan, dikonversi menjadi suatu produktivitas yang menjadi harus surplus semua. Nah, karena tanpa surplus kita akan menjadi mediocre biasa. Nah, itu sayang, karena sebenarnya tiap manusia itu punya potensi diri yang bagus yang harus kita maksimalkan. Demikianlah, mari kita semua menjadi manusia yang bersumber daya. Salam arah baru.